Halo, halo anak-anak. Hari ini Ibu Guru akan membahas soal-soal yaitu tentang kegiatan ekonomi. Nah, anak-anak simak ya soal-soal dan pembahasannya. Semangat! Oke anak-anak, ini dia soal yang mau kita bahas hari ini ya di bukumu halaman 206. Kita mulai dari soal nomor 11. Nah anak-anak, dataran tinggi cocok untuk peternakan sapi karena, nah yang ditanya di sini nomor 11 ini adalah mengapa daerah dataran tinggi cocok dijadikan sebagai tempat peternakan sapi. Ibu kasih tahu ya, daerah dataran tinggi itu adalah daerah yang ketinggiannya lebih dari 200 meter ya. Kalau kurang dari 200 meter itu disebut daerah dataran rendah. Nah, kalau di daerah dataran tinggi ini cocok dijadikan sebagai tempat pertanian. Kenapa tempat pertanian atau perkebunan? Karena di daerah sana itu memiliki suhu yang sejuk. Selain tempat daerah pertanian, juga di sana juga cocok dijadikan sebagai tempat peternakan sapi. Kenapa? Karena sapi itu makanannya apa anak-anak? Makanannya adalah tanaman. Jadi, sapi membutuhkan tanaman yang banyak. Tanaman yang banyak itu kita temukan di daerah mana? Di daerah dataran tinggi. Sekarang kita lihat pilihannya. Dataran tinggi cocok untuk peternakan sapi karena A. Tanahnya landai, B. Dekat dengan laut, C. Memiliki suhu sejuk, atau D. Kaya hasil tambang. Berarti jawaban di sini adalah C. Kenapa Bu tidak tanahnya yang landai? Kalau daerah yang landai itu biasanya adalah daerah dataran rendah. Sekarang masuk ke nomor 12. Petani garam. Ini nomor 12 ya. Petani garam banyak terdapat di daerah. Nah, petani garam ini adalah mereka yang menghasilkan garam. Di daerah manakah biasanya ini ada? Anak-anak harus tahu garam itu dibuat dari air laut. Berarti daerahnya harus dekat-dekat dengan laut. Daerah manakah itu? A. Pantai, B. Perbukitan, C. Gunung, atau D. Dataran tinggi. Ya, jawabannya adalah A. Pantai. Pantai itu adalah batas antara laut dan darat. Sekarang nomor 13. Mata pencaharian yang banyak terdapat di daerah perkantoran. Perkotaan. Oh, perkotaan ya. Ulangi. Mata pencaharian yang banyak terdapat di daerah perkotaan adalah di daerah kota. Biasanya kota-kota ini kawan berada di daerah dataran rendah. Kenapa? Karena tempatnya landai, cocok untuk mendirikan banyak bangunan di sana. Nah, kira-kira mata pencaharian di sana banyakkan apa? A. Penambang emas. Enggak ya, penambang emas ini biasanya di gunung, di bukit, seperti itu ya. Pengantar barang, bisa jadi. Coba, peternak sapi. Tadi Ibu bilang peternak sapi di mana? Di daerah dataran tinggi. Tetot. Petani garam, ya ini di daerah pantai. Berarti apa jawabannya anak-anak? Di daerah perkotaan banyak yaitu pengantar barang. B jawabannya. Nah, sebelum masuk ke nomor 4, Ibu jelaskan lagi dulu ya sedikit tentang kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu kan kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan. Nah, ada 3 kegiatannya. Apa saja yang 3 itu? Inilah dia. Produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, anak-anak masih ingat tidak? Kalau disebut dia produksi adalah produksi itu sama dengan menghasilkan. Distribusi itu apa? Distribusi itu sama dengan menyalurkan atau mengirim. Dan konsumsi itu apa? Konsumsi itu adalah memakai atau menggunakan. Jadi, anak-anak, urutan kegiatan ekonomi itu dimulai dari yang pertama, dari produksi ke distribusi. Jadi barang diproduksi dulu baru dikirim. Dikirim ke siapa? Dari distribusi ke konsumsi. Dikirim ke konsumsi atau siapa yang memakainya, siapa yang menggunakannya ya. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 14. Lihat di nomor 14-mu ya. Kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai barang atau jasa disebut menghabiskan. Kalau menghabiskan ini apa ini? Berarti menggunakan ya. Tadi Ibu bilang dari 3 kegiatan ekonomi yang namanya menggunakan apa? Apakah konsumsi, B. konsumen, C. distribusi, atau D. produksi? Yang benar adalah A. konsumsi.
Kenapa tidak konsumen, Ibu Guru? Konsumen itu adalah orang yang menggunakan. Distribusi tadi apa, anak-anak? Distribusi itu adalah yang menyalurkan. Produksi itu apa? Menghasilkan, oke? Sekarang lanjut ke soal nomor 15. Berikut yang merupakan kegiatan produksi adalah ada kata produksi. Produksi itu apa? Yang menghasilkan. Kita lihat di sini kira-kira kegiatan apa saja dari pilihan ini yang menghasilkan. Coba yang A, mengantar barang. Mengantar, berarti kalau ada kata mengantar, berarti ini kegiatan apa, kawan? Menyalurkan, distribusi, tetot. Minum jus berarti kita memakai, minum berarti kita pakai, kita gunakan, berarti ini konsumsi, tetot. Membaca buku. Membaca, ada ini membaca berarti saat kita membaca berarti kita menggunakan buku, berarti ini konsumsi, tetot. Dan yang D, memasak nasi. Nah, saat kita memasak nasi berarti kita sedang membuat nasi, yaitu mengolah nasi dari beras menjadi nasi. Berarti kegiatan mengolah itu disebut kegiatan apa tadi? Produksi. Berarti jawabannya adalah D. Sekarang lanjut ke soal nomor 16. Perhatikan gambar berikut. Gambar ibu tani atau petani padi, ya. Coba kita lihat soalnya di sini. Soalnya di sini, anak-anak. Orang yang melakukan kegiatan ekonomi pada gambar tersebut adalah orangnya, berarti pelakunya. Nah, anak-anak, kalau konsumsi, pelakunya namanya konsumen. Kalau distribusi, pelakunya namanya distributor. Dan kalau produksi, pelakunya adalah produsen. Menanam padi atau menanam padi seperti ini termasuk kegiatan produksi, ya. Berarti kalau kegiatan produksi pelakunya siapa, anak-anak? Pelakunya adalah produsen. Jadi dari pilihan ini mana jawabannya? Jawabannya adalah C. Paham ya? Sekarang lanjut ke soal nomor 17. Guru dan hakim menghasilkan kegiatan ekonomi berupa. Nah, guru dan hakim itu adalah kegiatan ekonomi berupa apa? Apakah barang yang mereka hasilkan? Apa kerajinan? Apakah hasil laut atau jasa? Nah, kalau guru, anak-anak sudah tahu ya, guru itu yang dihasilkan, yang digunakan adalah jasanya, berarti jawabannya D. Hakim juga yang dilakukan adalah jasanya. Jasanya untuk apa? Menyelesaikan sebuah permasalahan, ya. Nah, berikutnya sekarang nomor 18. Kegiatan mengantar hasil produksi kepada konsumen disebut mengantar. Ada kata mengantar. Mengantar sama dengan kata mengirim. Berarti kegiatan mengirim hasil produksi ke konsumen. Tadi Ibu sudah jelaskan di awal ya, sebelum nomor 14. Itu kegiatan apa? Apakah A, distribusi, B, produksi, C, produsen, atau D, konsumsi? Nah, jawabannya adalah A, distribusi, kegiatan mengirim ya atau mengantar. Kalau produksi apa? Produksi menghasilkan, produsen orang yang menghasilkan, konsumsi adalah memakai atau menggunakan. Sekarang nomor 19. Berikut merupakan kegiatan distribusi adalah yang ditanya di sini kegiatan distribusi, yaitu menyalurkan atau mengirim barang. Kita lihat pilihannya mana ini yang merupakan kegiatan mengirim. Wah, A, mengantar barang. Wah, kita sudah dapat jawabannya A ya. A. Tapi sebelumnya Ibu tanya dulu yang B, menanam padi. Menanam padi ini termasuk kegiatan apa, Nana? Ini kegiatan produksi. Menonton film berarti kita memakai film. Ini apa namanya, Nak? Ini adalah konsumsi. Dan yang D, melukis, ini adalah produksi, artinya kita menghasilkan sebuah lukisan. Nah, sekarang nomor 20 ya anak-anak. Lihat bukunya nomor 20. Pedagang roti keliling disebut sebagai pedagang roti keliling. Apa tugas pedagang roti keliling? Pedagang roti keliling tugasnya yaitu mengilingkan atau menjual barangnya supaya orang-orang dapat membeli. Berarti dia berperan sebagai apa di sini anak-anak? Mengirim barang. Kalau orang yang mengirim barang disebut apa tadi? Apakah produsen, konsumen, distribusi, atau konsumsi? Ya, jawabannya adalah C, distributor. Karena pedagang roti itu adalah orangnya, distribusi, orangnya namanya distributor. Sekarang yang nomor 21.
Nomor 21. Nah, lihat. Padi dan jagung berasal dari jenis usaha. Padi dan jagung berasal dari jenis usaha apakah padi dan jagung ini? Nah, apakah dia agraris, industri, maritim, atau pedagang? Ibu kasih tahu ya, agraris ini adalah kegiatan di bidang pertanian. Berarti ini sudah dapat kita jawabannya ya, agraris. Tapi sebelumnya kita tanya dulu B, industri. Industri itu apa? Industri ini adalah kegiatan mengolah barang mentah menjadi barang setengah jadi ataupun barang jadi. Berarti ini bukan ya. Sekarang maritim. Maritim itu adalah julukan kepada suatu daerah yang memiliki laut yang luas. Salah lagi. Perdagangan. Nah, perdagangan ini adalah kegiatan jual beli. Berarti jawabannya adalah A. Sekarang nomor 22 yang terakhir. Karet merupakan hasil usaha agraris di bidang. Tadi bilang agraris itu pertanian, perkebunan ya. Karet merupakan hasil usaha agraris di bidang. Di bidang manakah karet ini? A. Perkebunan. B. Peternakan. C. Kehutanan. Atau D. Pertanian. Ya, ini mudah sekali, Bu. A. Perkebunan. Tapi sebelumnya Ibu tanyakan kepada anak-anak yang B. Peternakan contohnya adalah peternak sapi. Kehutanan contohnya adalah pohon-pohon ya, tanaman-tanaman hutan. Contohnya pinus dan lain sebagainya. Pertanian adalah contohnya petani padi. Nah, sekian soal kita hari ini ya. Nah, itu dia anak-anak videonya, pembahasannya. Sekarang sudah makin paham kan bahwa kegiatan ekonomi itu ada 3. Produksi, distribusi, dan konsumsi. Ini dia pelajaran kita hari ini ya. Bye-bye.